Jam berapa mulainya Bu Ketua? Udah boleh mulai? Dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid. Sunnah karena Allah Ta'ala
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih liridhoillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La maujuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha la ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah. La matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bil barakah membaca sholawat syifa, mudah-mudahan yang hadir dan keluarga kita semua senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang usia yang barokah, dimudahkan dalam ibadah, diberikan kesemangatan dalam taat kepada Allah, dilancarkan segala urusan, baik urusan kita di dunia maupun nanti urusan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan Ibu Ketua Taklim beserta para pengurusnya, ibu-ibu solihah yang hadir di kesempatan pagi hari yang penuh barokah. Mudah-mudahan setiap langkahnya dicatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi jalan kita kelak menjemput husnul khotimah. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah senantiasa setiap saat kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pemberi Rahmat. Dengan karunia-Nya kita semua diberikan keringanan langkah untuk terus memperdalam ilmu agama, untuk menempuh agar ibadah kita lebih sempurna dengan sama-sama mengikuti kajian ilmu fikih. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Pagi hari ini kita sama-sama bersyukur atas karunia sehat wal afiat, sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama-sama silaturahmi. Niatkan silaturahmi ini menjemput barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar usia kita dipenuhi rahmat serta keberkahan, sehingga makin bertambah usia kita makin semangat dalam beribadah. Niatkan juga di pagi hari ini kita tolabul ilmi sesuai apa yang dijadwalkan, yaitu kajian ilmu fikih. Dalam arti bahasa, fikih itu adalah paham, mengerti ya Bu. Dan ilmu fikih adalah metode kita untuk sama-sama menempuh kesempurnaan dalam ibadah kita sehari-hari. Sebelum dilanjutkan ke kajian inti, saya akan menulis dulu kalimah thayyibah. Insya Allah kalimah thayyibah ini kita baca sebelum ngaji. Kalimah thayyibah adalah kalimah yang baik, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bentuknya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu juga kalimat thayyibah. Sholawat itu juga kalimat thayyibah. Pokoknya semua yang berbentuk kita jadi ingat kepada Allah itu adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang akan saya tulis adalah kalimat thayyibah yang wajib dibaca sebelum pengajian kami di pesantren. Pesantren Miftahul Huda Pusat Manonjaya Tasik
Malaya yang mendirikannya almarhum almaghfurlah Kiai Haji Khair Afandi, dan alhamdulillah sekarang muridnya kurang lebih 6.500, dilanjutkan oleh ahli warisnya, anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Mudah-mudahan pesantrennya tambah barokah, dijaga Allah sampai hari kiamat. Jadi dulu saya pesantren ngaji ke guru saya, ngajinya kitab kuning. Kenapa disebut kitab kuning? Karena kertasnya warna kuning. Dan disebut juga kitab gundul, karena nggak ada kitab yang berambut, memang semuanya gundul. Dibahasakan kitab gundul karena tidak ada harokatnya. Kok bisa Umi? Ya kan belajar, betul tidak? Semua dilahirkan ke muka bumi, nggak ada yang langsung jadi insinyur, nggak ada yang langsung jadi master chef. Ibu sekarang pinter bikin kue, bikin tumpeng, apa dari orok? Enggak kan? Belajar dulu, privat dulu, baru bisa. Nah kita pun demikian. Allah menyuruh kita ibadah, nggak tahu wudhu yang benar gimana, nggak tahu sholat yang diharuskan oleh Rasulullah gimana. Ya itulah dengan adanya mengaji. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah ngajinya, karena ngaji itu bukan hanya untuk kaula muda, bukan untuk remaja, tapi untuk kita yang masih bernyawa diwajibkan senantiasa untuk menambah ilmu, apalagi ilmu agama. Saya tulis dulu kalimat thayyibahnya. Ibu nanti tulis di rumah, bisa dibaca sambil ngomong cucu, baca kalimat thayyibah. Ngomong cucu, ngomong suami, baca kalimat thayyibah ya, biar adem. Oh itu ya. Bawa buku semuanya ibu-ibu. Nah, kalau memang niat belajar biasanya bawa buku dan pena, tidak boleh ketinggalan. Biar dilatih tangannya, nggak kaku. Videonya itu basah. Oh karena basah. Oh iya. Ibu-ibu nampak kan? Iya, masa nggak nampak? Insya Allah jelas. Insya Allah kalau ahli Al-Quran matanya itu jelas-jelas lihat.
karena ciptaan Allah. Saya harus agak menungging, maaf. Dikerjakan ini amalan, mengharap ridhonya Allah. Mengharap, dikerjakan ini amalan, mengharap ridhonya Allah. Dah, Ibu tulis dulu ini, nanti sambungannya. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. Sudah? Pelan-pelan, setia menunggu. Boleh. Nanti lanjutannya setelah selesai ibu-ibu. Yang tidak bawa buku dan pena, boleh nanti di grup di-share sama ibu pengurus fotonya. Tapi jangan disimpan di HP, tulis. Biar dapat berkah lelahnya mencari ilmu. Kalau pegel dalam ibadah itu jadi penghapus dosa. Jadi jangan manja, harus mau nulis. Karena di HP nanti bisa kehapus oleh anak-anak, mungkin kepencet, tapi kalau di buku ada saksinya. Sampai nanti di akhirat ada saksi kita pernah menulis untuk ngaji ilmu agama. Ya, tanya yang nggak jelas dimaklum. Matanya udah faktor U. Nggak apa-apa, karena mungkin terlalu rajin membaca Quran. Tapi biasanya rajin baca Quran jelas-jelas lihatnya itu, insya Allah. Karena sakitnya kita jadi ladang pahala kalau kita sabar.
Nah, itu nomor pertama ya. Nomor satu, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. Ibu-ibu ada di masjid pagi ini bukan karena soleha, bukan karena rajin, tapi karena ditakdirkan oleh Allah. Makanya harus banyak syukur. Betapa banyak di luar yang mau ngaji tapi repot, ada kerjaan. Kita dipilih Allah bisa hadir di majelis ilmu, itu karena kasih sayang dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. Kita di dunia semuanya atas kehendak takdir Allah. Jadi jangan disia-siakan. Kita mengerjakan apapun, niatkan bakti, niatkan ibadah kepada Allah. Itulah bedanya orang beriman dan orang yang tidak beriman. Makan bisa jadi ibadah kalau diniatkan makannya ibadah untuk bekal energi agar kuat beribadah. Nomor ketiga, la ilaha illallah, la maqluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. Kenapa mau capek-capek ngaji? Kenapa mau capek-capek sholat? Kenapa mau capek-capek ngurus suami, ngurus anak, baik ke tetangga dan lain sebagainya? Karena diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta kita, yakni Allah. Kalau kita nggak nurut ke Allah, mau nurut ke siapa lagi? Karena yang bisa nolong, yang bisa menyelamatkan hidup kita, lahir batin dunia akhirat kita, hanya Allah. Jadi berusahalah terus dekat kepada Allah setiap waktu. Terakhir, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Capek ngaji, capek ibadah, capek berbuat kebaikan, satu tujuan utama kita, yakni ingin ridhonya Allah. Sebesar-besarnya nikmat yang ada, nggak ada apa-apanya kalau tidak ada ridhonya Allah. Sudah belum? Ada yang udah, ada yang belum. Saya lanjutkan akhirnya ya. Maqsuda illallah.
maqsuda illallah. Nah, silakan Ibu. Ini dibaca setiap mau ngaji dan ibu-ibu dibaca di rumah juga. Biar dihayati bahwa kita capek, kita lelah, kita sedang apapun niatkan sedang berbakti beribadah kepada Allah. Biar mental kita sehat kalau terus ingat ke Allah. Oh, iya. Lama yang mana? Nomor 4, nomor 3? Nomor 4. Lama sudah. Qop. Lama sudah illallah. Nomor 1 la maujuda illallah. Yang kedua la ma'buda illallah. Yang ketiga la matluba la matluba illallah. Yang keempat la maqsuda illallah. Qaf dan shad. Qaf dan shad. La maqsuda illallah. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim. 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 Wa atubu ilaih. Kalau sudah bil barkah kita baca sama-sama. Biar ibu nanti bisa baca juga di rumah. Bismillahirrohmanirrohim. Semangat ya ibu-ibu ya. Suaranya keluarkan, jangan ditahan. Sebagaimana ibu kalau semangat karaoke ya. Untuk karaoke aja semangat. Masa untuk dikir gak semangat? La ilaha illallah. La illallah. Di sini
La ilaha illallah, la maqluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sudah menulisnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan semoga dimuliakan dunia akhiratnya, mulai hari ini kita sama-sama niat mengaji ilmu fikih. Dan saya membawa kitab yang paling dasar, kitab Safinatun Najah. Kitab ini adalah ilmu fikih dasar yang biasa dikaji oleh para santri di pesantren-pesantren salafiyah. Pesantren salafiyah adalah pesantren yang berbasik kitab kuning, Arab gundul, ya Bu. Jadi metode pembelajarannya itu mulai dari tauhidnya, fikihnya, hadisnya, tafsir Qur'annya, nanti sampai kelas atas ilmu balaghahnya, dan semuanya dikaji. Dan setiap pesantren biasanya mengkaji ilmu fikihnya diawali dari kitab Safinatun Najah. Kita niat ngaji sampai khatam. Amin ya robbal alamin. Insyaallah Allah tulis kita menjadi ahli ilmu. Pada waktunya tiba, belum khatam kita sudah dipanggil oleh Allah. Yakin kita digolongkan bersama ahli-ahli pengajian, ahli-ahli ilmu, dikumpulkan kelak bersama orang-orang soleh, hamba-hamba kekasih Allah. Safinatun Najah adalah bahasa Arab. Artinya apa? Safinah artinya perahu, Najah artinya keselamatan. Jadi kitab ini mengajarkan tentang hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang diharamkan, yang harus kita kerjakan dan yang harus kita hindari. Insya Allah kalau orang yang ngaji Safinatun Najah lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar dari rukun Islam, rukun iman, makna syahadat nanti kita pelajari. Dan kalau kita lihat nanti pada waktunya ngaji di dalam kitab Safinatun Najah nanti dijelaskan juga tentang tauhid dasar. Semuanya komplit, tapi intinya kita sama-sama ngaji fikih. Dalam ilmu fikih di dunia ini, madhab fikih, ulama fikih itu ada 4 madhab. Jadi ibu-ibu harus tahu biar tidak alergi dengan perbedaan, biar tidak aneh melihat orang kok bacaan sholatnya ini, kita ini kalau udah ngaji gak bakal alergi, gak bakal sedikit-sedikit ih sesat, ih ahli neraka. Jangan-jangan selama ini kita yang kurang ilmu, ya Bu. Dalam dunia ilmu fikih, madhab ilmu fikih itu semuanya ada 4.
Yang pertama, madhab Imam Abu Hanifah, disebut juga madhab Hanafi. Nah, madhab Hanafi ini biasanya banyak di daerah Suriah, Uzbekistan, daerah-daerah agak-agak barat ya. Nah, jadi itu biasanya memakai fikih hariannya bermadhab ke Imam Abu Hanifah atau disebutnya madhab Hanafi. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah sana juga ada yang bermadhab imam selain Imam Hanafi. Yang kedua, madhab fikih adalah Imam Maliki atau yang disebut madhab Maliki. Biasanya madhab Imam Maliki ini diamalkan oleh orang-orang yang berada di negara Maroko, Aljazair, sebelah sana lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di sana ada yang bermadhab Imam Hanafi ada, Maliki ada, Hambali ada, Syafi'i ada. Yang ketiga, madhab Imam Syafi'i. Nah, ini mayoritas orang-orang Asia. Biasanya madhabnya Imam Syafi'i. Kita semuanya dari dulu kecil sampai sekarang udah punya anak kecil. Dari dulu kita statusnya cucu, kita sekarang sudah punya cucu, diajarkan oleh guru-guru kita di kampung. Wudunya kita, sholatnya kita bermadhabnya ke Imam Syafi'i. Yang terakhir, Imam Abu Hambal, Imam Ibnu Hambal, disebutnya juga madhab Hambali. Biasanya ini kebanyakan atau mayoritas di daerah Arab Saudi. Makanya ibu-ibu yang pernah umroh, yang pernah haji, pasti sedikit shock melihat ada orang dalam praktek ibadahnya beda dengan kita, ya Bu ya. Kan kita orang Asia di Mekah, di Madinah pakai mukena itu hal biasa, karena kita hari-hari di sini pun sholat pakai mukena. Kalau orang di luar sana bahkan pakai jilbab aja ya, pakai jilbab aja nggak pakai mukena. Mungkin yang pakai mukena orang-orang kita aja. Nah, kalau kita nggak pernah ngaji fikih perbedaan dalam bermadhab, kita akan kaget. Udah kaget nanti menuduh orang lain salah, padahal ilmu kitanya yang belum sampai ke sana gitu. Nah, ini hanya penjabaran saja biar kita tahu bahwa dalam ilmu fikih itu perbedaan itu biasa. Perbedaan itu adalah rahmat. Perbedaan itu jangan dijadikan bahan untuk saling merasa paling benar sendiri. Justru dengan perbedaan itu kita akan semakin banyak lagi ingin tahu ilmu yang lebih banyak lagi. Jadi kalau udah tahu ada Imam Hanafi, ada Imam Hambali, ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, kita gak bakal alergi. Ih, orang ini kok sholat subuhnya gak kunut, saya dari dulu kunut. Nah, jadi nanti tidak akan debat. Apalagi kalau di bulan Ramadan ya Bu ya. Kok sholatnya di masjid ini 23 sama witir, di masjid saya cuma berapa? 8 sama 3? 11. Kenapa ya? Berarti salah enggak? Jadi kalau udah tahu nanti ibu tidak akan kaget lagi. Nah, sekarang kita fokus Imam Ibnu Salim Ibnu Sumer Al-Hadramaut adalah pengarang dari kitab Safinatun Najah. Jadi kita harus kenalan. Kita memakai kitab yang disusun oleh Imam Salim Ibnu Sumer, dan kita doakan mudah-mudahan Allah muliakan Imam Salim Ibnu Sumer di dunia dan akhiratnya. Kita kaji kitabnya, mudah-mudahan mendapatkan kemanfaatan ilmu, mendapatkan keberkahan juga dari beliau di dunia sampai akhirat. Jadi siapa pengarang kitab Safinah? Imam Salim Ibnu Sumer, berasal dari kota Hadramaut, Yaman. Beliau bukan keturunan habaib, tapi beliau ahli fikih ya. Beliau ahli fikih dan
salah satu kitabnya juga beliau menyusun karangan kitab ahli militer. Jadi militer juga oleh para ulama itu disusun itu kitabnya. Betapa luar biasanya ilmu-ilmu ulama terdahulu. Yang pertama kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tulis ya Bu ya. Tulis Bismillahirrahmanirrahim pakai tulisan Arab. Karena harusnya ibu-ibu punya kitabnya, jadi kita ngalogat. Tahu ibu ngalogat? Ngalogat itu ngaji metode santri ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha penyayang, Ar-Rahimi yang maha pengasih gitu. Yang maha pengasih dulu. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang gitu. Kalau di pesantren setiap huruf-hurufnya itu disebutkan dengan artinya. Sudah menulis Bismillahirrahmanirrahim? Nah, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, dan hadisnya pun hadis sahih, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au abtaru. Setiap perkara yang baik bila tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hal tersebut terputus dari rahmat Allah. Hal tersebut kurang sempurna. Hal tersebut mengurangi keberkahan. Jadi setiap kitab yang dikarang, yang disusun oleh para ulama, pasti diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengajarkan kita agar ketika kita mengerjakan segala sesuatu perkara yang baik, biasakan awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, berkurang atau terputus dari berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita makan, sapi juga makan, monyet juga makan. Apa bedanya Bu? Coba apa bedanya? Sama kan, kita makan, hewan-hewan makan, orang beriman makan, orang yang tidak beriman makan. Apa yang membedakannya? Orang beriman berdoa, minimal baca bismillah, dan diniatkan makannya karena Allah. Maka apa yang masuk ke dalam perut akan menjadi energi, apa yang masuk ke dalam perut akan jadi obat, sehingga energinya diserap oleh tubuh menjadi tenaga untuk kuat dalam ibadah. Maka itu perbedaannya. Kita minum, orang lain minum. Kita beraktivitas sehari-hari, orang yang tidak beriman pun beraktivitas. Tapi apa yang membedakan? Minimal diawalinya semua aktivitas kebaikan kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai saat ini Ibu, mari biasakan mengerjakan sesuatu dimanapun, baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju, Bismillahirrahmanirrahim. Bagusnya doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwala wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwala. Suka pakai baju doa dulu? Lupa ya Bu ya. Udah bismillah aja minimal. Buka baju pun sama, Bismillahirrahmanirrahim. Baca harusnya doa, La ilaha illa huwa. Agar apa?
agar ketika kita buka baju, bangsa jin dan setan tidak melihat aurat kita. Suka ibu buka baju baca doa, lupa, udah bismillahirrohmanirrohim. Masuk rumah, bismillahirrohmanirrohim. Pakai sendal, bismillahirrohmanirrohim. Buka lemari, bismillahirrohmanirrohim. Pergi ke pasar, bismillahirrohmanirrohim. Bahkan ketika mau nyuci, mau nyetrika, mau masak, mau beres-beres, ini bismillah gak boleh tertinggal, gak boleh. Kenapa? Karena setiap apapun kebaikan yang kita lakukan yang diawali bismillah itu mengundang rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ibu nyuci pasti capek, betul gak? Capek gak Bu kalau kerja di rumah? Capek. Jangan langsung solehah, enggak Umi, saya ikhlas karena Allah. Pasti ada titik capeknya ya. Kita manusia ada titik lemahnya, ada titik capeknya. Nah, ketika kita membiasakan pekerjaan rumah dengan baca bismillah, ketika kita lemah, ketika kita lelah, lelahnya jadi barokah. Gak gampang merajuk, gak gampang marah. Karena kita selama ini gampang, pokoknya kalau emak-emak pagi-pagi seperti mamah dedeh kalah lah ya. Bangunin tidur anak luar biasa, nyuruh sholat subuh luar biasa, bangunin suaminya juga luar biasa. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bahkan mau membangunkan anak-anak, membangunkan suami juga baca bismillah. Pokoknya awali semuanya dengan baca bismillah. Ada kisah sedikit, kisah inspirasi untuk kita amalkan di dalam kitab Ukudulu Jen. Dulu pada zaman tabi'in tabi'at ada seorang perempuan solehah. Ya, kalau perempuan solehah berarti ahli ibadah ya Bu ya. Minimal taat kepada suami, tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Sholatnya 5 waktu tidak tertinggal. Ketika berhadapan dengan suami, mukanya membahagiakan. Bisa menjaga harta benda suami, bisa menjaga kehormatan sebagai istri. Itu kan kategori soleha ya Bu. Makanya ibu-ibu, diantaranya yang wajib kita syukuri adalah kita diciptakan oleh Allah menjadi wanita, menjadi istri. Karena sudah dijamin oleh Rasulullah SAW, masuk surganya seorang perempuan itu tinggal taat aja ke suami. Taat ke suami, sholat 5 waktu gak pernah tertinggal, puasa Ramadan gak pernah tertinggal. Kalau pernah batal kodo, bayar puasanya. Lalu di hadapan suami usahakan menunjukkan muka bahagia agar suami kita ikut bahagia. Yang capek jadi semangat lagi. Lalu bisa menjaga harta titipan suami, bisa menjaga kehormatan diri, udah dijamin masuk surga. Jadi meskipun dia enggak ahli sholat malam, ini tapi bukan berarti kalau gitu nggak usah tahajud. Nggak boleh ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Harus dong, kita kan merasa ibadah kita masih kurang, jadi disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi pada waktu zaman tabi'in tabi'at ada wanita solihah yang ketika mau mengerjakan sesuatu selalu nggak lupa baca bismillah. Saking seringnya dia baca bismillah, suaminya malah bete, Ibu. Ini mah bukannya bersyukur, malah suaminya gemes. Kan ada ya. Pokoknya Allah hadirkan orang di sekeliling kita itu semuanya ujian. Saya ulang lagi, Allah hadirkan siapapun di sekeliling kita itu adalah ujian. Suami ujian untuk kita, kita ujian untuk suami, tetangga ujian untuk kita. Tapi jangan GR dulu, kita juga ujian bagi tetangga. Jadi jangan gini, ya Allah dosa apa ya saya tinggal di sini, kok tetangganya menjengkelkan. Ibu jangan GR, mungkin kita juga menjengkelkan bagi tetangga. Jadi jangan merasa solehah sendiri, kan kita sama-sama saling introspeksi. Jadi semua yang Allah hadirkan, macam-macam bentuk manusia, karakter apapun, itu adalah bentuk ujian untuk kita, termasuk suami kita. Jadi sebagaimana menjengkelkan pasangan kita, ingat, ya Allah bila saya sabar, surga untuk saya. Ya Allah bila saya kuat,
surga untuk saya, ampunan gitu. Jadi nggak akan ada masanya lelah cari pelarian yang tidak ada manfaatnya, bahkan bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi si suami ini bete, istri saya kok apa-apa bismillah. Ini bukannya bersyukur, suaminya itu nggak pandai bersyukur. Jadi satu waktu suaminya mau ngetes, bener nggak ya bacaan bismillahirrohmanirrohim ini ajaib. Jadi dipikir suaminya itu bismillahirrohmanirrohim itu jimat, padahal itu kan ajaran Rasulullah ya Bu ya. Suatu waktu suaminya itu nitip tabungan atau uang dinar dirham, kan zaman dulu dinar dirham dipakainya, belum ada uang kertas. Wahai istriku, nitip nih tabungan saya dinar dirham, awas jaga baik-baik ya. Lalu kata istrinya pas mau nerima, bismillahirrohmanirrohim. Makin jengkel itu suaminya tuh, belum dah bismillah katanya. Bukannya bersyukur punya istri yang ahli dzikir ya, ini malah jengkel. Nah, jadi pas mau nyimpen lagi ke lemari, buka lemari, bismillahirrohmanirrohim, nyimpen lagi, bismillahirrohmanirrohim. Ternyata suaminya itu lagi ngetes istrinya. Padahal kata suaminya, saya pura-pura nitip uang dinar dirham, sebentar lagi saya akan lempar dinar dirham ini ke dalam sumur, biar dia tahu rasa bahwa bismillah itu nggak ada efeknya apa-apa. Begitu kata suaminya. Lalu ketika istrinya entah ke pasar atau di dapur, diambillah uang yang tadi dititipkan ke istrinya, dilemparkannya seketika ke sumur. Lalu dengan penuh kepura-puraan suaminya bertanya, wahai istriku, saya mau meminta uang titipan kemarin yang aku titipkan kepadamu, saya mau ambil, silahkan. Suamiku ke kamar mau baca mau buka lemari, nggak lupa pasti baca bismillahirrohmanirrohim. Ternyata di lemarinya sudah ada simpanan uang dinar dirham. Kan kalau zaman dulu belum ada dompet, jadi pakainya itu kayak yang ditarik gitu, apa namanya ya? Iya, apa ya? Apa namanya? Kaci. Bukan kaci, yang di kertas, yang di kain itu. Nah, belum ada dompet. Nah, ya. Pokoknya dompet nenek moyang kita dulu ya. Nah, itu mungkin kantong yang ditarik pokoknya ya. Belum ada zaman ATM, belum, dompet aja belum ada. Nah, ternyata suaminya kaget. Si istrinya membawa kantong kain yang berisi dinar dirham, tidak kurang suatu sedikit pun. Bahkan kainnya kan harusnya basah, udah dilempar ke sumur, ini kering. Bahkan posisinya pun gak robah, sebagaimana awal dia menyimpan uang suaminya di lemari. Dari sana suaminya taubat setobat-tobatnya, insaf seinsaf-insafnya. Ternyata ucapan yang kita anggap enteng membawa dampak, membawa efek yang luar biasa. Maka dari kejadian ini bisa dijadikan contoh Ibu. Kalau kita punya keinginan, suami kita kan gak bisa kita rubah. Suami kita punya hati, dan hati yang bisa membolak-balikan hanya Allah. Justru ketika kita bawel ke suami, banyak nuntut, suami makin bosan, suami makin pusing, makin berontak. Udah aja sekarang mah mau masak baca bismillah, niatkan ya Allah, semoga yang dimakan suamiku dan anak-anakku jadi obat, jadi mereka tambah soleh soleha, mereka tambah lembut hatinya. Bahkan ketika nyetrika Ibu jangan dianggap enteng. Ibu kalau nyetrika sambil dengerin apa? Pinter, bagus. Awas jangan dengerin gosip ya. Jadi ketika nyetrika pun kalau kata guru saya, baca bismillah, lalu sholawat, niatkan menyetrika baju suami kita sedang meluruskan hati suami kita. Jadi tidak ada yang bisa menggenggam suami kita kecuali Allah. Makanya udah kita titipnya ke Allah aja, dengan berusaha membaca bismillah setiap saat, setiap waktu ketika mau mengerjakan pekerjaan yang baik. Kalau dalam ilmu fikih ini bismillah masih panjang. Sampai jam berapa sih Bu Ketua? 11 ya? Hebat ibu-ibu mah jam 2 jam ngajinya. Hebat, di tempat lain mah cuma 1 jam. Keren. Oh, aku mau. Nah, ini belum selesai. Baca bismillahirrohmanirrohim menurut fikih terbagi 4 hukum. Membaca bismillahirrohmanirrohim dalam ilmu fikih terbagi 4 hukum. 1, wajib.
Hukum membaca bismillahirrahmanirrahim itu wajib. Contohnya membaca bismillahirrahmanirrahim ketika sholat sebelum baca Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sholatnya tidak sah. Karena menurut madhab Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi yang pertama, hukum membaca bismillahirrahmanirrahim itu jadi wajib bila membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat sebelum membaca surat Al-Fatihah. Wajib itu apa, Bu? Sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Atau baca bismillahirrahmanirrahim yang dinadarkan, itu hukumnya pun jadi wajib. Nadar, Ibu tahu nadar? Nadar itu adalah punya niat sesuatu ketika apa yang dihajatkan dikabul oleh Allah. Contoh, kata ibu, ya Allah, anak saya lagi pembukaan mau lahiran. Kalau anak saya lahirannya nggak sampai operasi, saya nadar akan baca bismillah 1000 kali. Nah itu bismillahnya jadi wajib, harus dibaca. Atau kata ibu, ya Allah, suami saya sedang ada panggilan kerja. Kalau suami saya jadi diterima kerjanya, saya akan bernadar, ya Allah, akan membaca bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Lalu suami ibu pulang, diterima kerjanya, maka ibu wajib baca bismillahirrahmanirrahim 100 kali sebagaimana jadi janji kepada Allah. Jadi yang bisa dinadarkan itu amal soleh, termasuk sodako. Kata ibu, ya Allah, kalau anak saya lulus, saya akan sodako memberi yatim piatu 40 orang. Maka ketika lulus anaknya wajib. Awalnya hukum sodako apa, Bu? Sunnah, tapi karena ibu nadarkan jadi wajib. Mau tidak mau itu harus. Makanya jangan gampang bernadar, bahaya, takut kita tidak bisa melaksanakannya. Yang kedua, hukum membaca bismillahirrahmanirrahim sunnah. Hukum membaca bismillahirrahmanirrahim sunnah di setiap aktivitas yang baik. Mau makan, mau minum, mau nyuci, mau masak, pakai baju, buka baju, pakai sendal, buka sendal, pakai jilbab, buka jilbab, semuanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu hukumnya sunnah. Bagaimana membaca surat setelah baca Al-Fatihah? Apakah boleh tidak baca bismillah? Boleh. Contoh ibu sholat fardu duhur. Berapa sholat fardu duhur? 4. Ba'da Fatihah rakaat pertama biasanya favoritnya suratnya apa? Al-Ikhlas, kata ibu dah. Pokoknya favoritnya Al-Ikhlas sama Al-Kausar, nggak apa-apa. Yang penting mah ibu sholat, alhamdulillah. Tapi lebih baiknya naik kelas dong. Anaba sekali-kali. Jangan Al-Ikhlas lagi, Al-Kausar lagi. Pokoknya kita mah pahala mau banyak, cita-cita surga. Suratnya pada Fatihah Al-Ikhlas. Kalau nggak Al-Ikhlas Al-Kafirun. Banter-banternya At-Takasur, ya Bu ya. Nah, ina atau ina Al-Kausar. Jadi sebelum baca surat setelah Fatihah mau baca bismillah silakan, tidak pun tidak apa-apa. Karena yang wajib baca bismillah itu adalah sebelum surat Al-Fatihah. Yang ketiga, hukum membaca bismillahirrahmanirrahim makruh. Makruh membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mau mengerjakan pekerjaan yang dimakruhkan. Contoh, mau makan jengkol, mau makan pete, itu kan makruh ya. Makanya ibu-ibu kalau mau makan jengkol, mau makan pete, bismillahnya, mau makan Allahumma barik lana, nanti selanjutnya baru ambil jengkol. Jadi ya bukan yang pertama yang cicipinya. Ngerokok, nah merokok itu kan ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Suami ibu merokok enggak? Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah yang merokok mudah-mudahan sehat. Yang tidak merokok pun semoga sehat. Jadi ketika mau merokok, bismillahirrahmanirrahim, itu makruh. Jadi bagaimana Umi?
Ya makruh lah, kalau makruh kan sesuatu yang tidak diridhoi Allah gitu. Sesuatu yang ditinggalkannya malah mendapat kebaikan gitu. Yang terakhir keempat, membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya haram di tempat yang najis dan ketika bermaksiat. Di tempat yang najis dan ketika bermaksiat, membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya haram. Contoh, kata orang, ayo kita ngambil lagi sendal di masjid. Kemarin juga dapat yang merek terbaik, tapi saya juga awali dengan bismillah biar bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Mau maling sendal di masjid itu haram. Atau mau gibah, waktu Indonesia bagian gibah, mari kita mulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Haram ya Bu ya. Masa mau gibah baca bismillah. Nah, jadi itu 4 hukum dalam ilmu fikih dalam membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama wajib. Apa Bu contohnya? Membaca bismillah di dalam sholat sebelum membaca surat Al-Fatihah, atau baca bismillah yang dinadarkan. Yang kedua, hukumnya sunnah. Memulai segala aktivitas yang baik sunnah diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, hukumnya makruh. Contoh, ketika mau mengerjakan sesuatu yang dimakruhkan. 4, haram. Ketika di tempat najis dan ketika bermaksiat. Di tempat najis di WC. Nah, jadi Ibu kalau mandi besar, bismillahnya disirkan aja, niatnya di dalam hati. Tapi Ibu suka kelepasan, maka kan ada ya yang WC-nya itu di dalam kamar. Sekira-kira tidak banyak orang beraktivitas lewat-lewat sana melihat aurat kita, maka buka aja pintu kamar mandinya. Jadi kalau mau wudhu, baca, dijaharkan, dijelaskan bismillahirrahmanirrahim. Kan sebelum wudhu itu sunnah membaca bismillah sambil cuci tangan, membersihkan, takut ada kotoran nempel di tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau posisi kamar mandi pintunya terbuka, sebagian ulama membolehkan kita membaca bismillahnya dijaharkan. Jahar itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari anil haidi fardholillahi ta'ala. Tapi kalau posisi pintunya tutup, maka baca bismillahnya cukup di dalam hati saja. Karena WC itu tempat yang kotor, tempat yang najis, maka haram membaca bismillah di tempat yang kotor dan najis. Paham Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti masih banyak ini pembahasan bismillah. Ternyata ketika kita mengaji semakin sadar bahwa kita itu belum tahu apa-apa. Semakin kita tahu, semakin kita sadar kita ini tidak tahu. Paham gak Bu? Semakin ngaji lebih banyak, oh selama ini ternyata gini hukumnya ya, nggak tahu. Alhamdulillah Allah kasih tahu lewat hidayah, kita ingin mengaji. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang, Ar-Rahmani yang maha pengasih kepada mukmin dan kafir di dunia, Ar-Rahimi yang maha penyayang khusus kepada orang beriman. Ar-Rahmani di sini Allah itu maha pengasih, tidak pilih kasih. Allah tidak akan memilah-memilih. Selama dia hamba Allah, dijamin rezekinya oleh Allah. Mau dia sholat, mau dia nggak sholat, mau dia ahli taat, mau dia maksiat, mau dia iman ke Allah, mau dia kufur ke Allah, selama dia hidup di dunia Allah jamin
rezekinya, keselamatannya, kesehatannya, kesenangannya Allah beri. Karena sifat Ar-Rahmani ini sifatnya umum. Kafir, mukmin Allah beri. Bahkan hewan-hewan semuanya Allah beri. Ar-Rahimi khusus untuk orang beriman saja, yaitu Allah khususkan nanti mendapat nikmat surga. Ini penjabarannya pun masih luas. Tapi kalau setengah 11 sudahan kayaknya nggak apa-apa ya. Yang penting ngajinya istiqomah. Karena jadwal ngojek Bu Ketua, ngojek Habibah pulangnya jam, abinya ngaji juga sama. Nggak apa-apa ini, nggak termasuk korupsi waktu. Nanti saya ditangkap KPK ini, korupsi waktu. Biar ibu tidak bosan aja. Yang penting amalkan oleh-oleh pagi ini. Biasakan awali aktivitas yang baik dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Ulang lagi. Biasakan awali aktivitas yang baik dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Karena Bismillah adalah doa agar kita, keluarga kita senantiasa diberkahi Allah, dijauhkan dari mara bahaya, musibah dan bala bencana. Insya Allah semakin kita sibuk berzikir, semakin hujan rahmat akan Allah turunkan untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Silahkan ditulis, yang udah ditulis silahkan dibaca di rumah, agar setiap aktivitas kita menjadi jalan turunnya keridhaan Allah untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tubu ilaih. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqana wasi'a wa antarzuqana al-amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ilmu yang kita kaji menjadi jalan lebih semangat lagi kita untuk taat dan ibadah kepada Allah. Ibu-ibu tetap di kajian fikih membawa buku dan pena, karena setiap yang dikaji akan kita nadomkan. Karena saya kalau di pengajian dulu waktu di kampung juga pakai nadom. Kalau emak-emak kan semangat kalau bernadom ya Bu, biar nggak ngantuk. Jadi nanti ada tulisan Ibu Ketua nanti kalau di akhir tahun insya Allah panjang umur dan sehat, yang tulisannya rapi, nggak pernah absen, ada door prize minyak 2 liter. Amin ya robbal
alamin. Kan biar semangat, betul gak Bu? Biar semangat. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mata saya katakan. Iya. Tadi nggak bisa melihat. Masya Allah. Tadi saya dirasa mendengarkan. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya ibu-ibu jangan jadi alasan yang tidak jelas melihat tulisan, jadi nggak mau ngaji lagi. Pokoknya udah ngaji, udah hadir pun udah alhamdulillah. Kalau memang matanya nggak jelas melihat tidak masalah, yang penting hadir. Insya Allah jadi jalan barokah. Tapi yang ibu-ibu masih jelas melihat, nulis ya. Oke, semuanya sama di hadapan Allah. Kita semua ngaji. Semoga sehat-sehat ya Bu ya. Tetap semangat. Yang penting ngaji.